Hai, apa kabar para pengguna Sobat Tisu Magic tercinta? Pengguna Sobat Tisu Magic berarti cocok tahu. Oke, kembali lagi di channel tontonan favorit kalian, Smokers, yang akan membahas film-film unfaedah dan menegangkan. Dan bisa dipastikan kamu tidak perlu lagi ke bioskop atau streaming online yang dipenuhi dengan iklan, judi, dan pembesar follower. Kali ini kita akan membahas sebuah film komedi, tapi kali ini dari Amerika coy. Kemarin kan udah dari Asia terus nih. Kali ini dari Barat nih, yang berjudul Zack and Miri Make a Po. Iya, itu dia. Dan dari judulnya aja kita udah tahu ya kan bahwa film ini tentang bercocok tanam, berkebun, memanen, dan menanak nasi. Betul, pokoknya ini adalah film yang sangat produktif gitu. Produktif sekali, mau menceritakan ibu rumah tangga ya. Kegiatan sehari-hari di desa. Kampung ya, di desa. Ibu-ibu kampung ya. Ibu-ibu petani gitu. Jadi kita emang harus, zaman sekarang siapa yang mau jadi petani gitu, padahal petani itu sangat bermanfaat buat kita semua. Betul. Gitu. Ada petani kita makan apa? Sandwich piece. Oke, jadi tentu saja film ini dihiasi oleh cewek-cewek cantik. Ya, ada Elizabeth Banks dan Katie Morgan yang memiliki sepasang pepaya California. Tak Gondel gandul lah nek ke Kamleng Mas Maput. Iya lumayan coy, nek pepaya temenan ya gelem. Iya. Tiba-tiba Q&A gue karo malaikat ya. Ya oke, daripada penasaran mending langsung kita mulai aja. Tarik mon ke montol. Film ini mengisahkan tentang dua sahabat, yang satu adalah Zack dan satunya adalah Miri, yang dimana mereka ini miskin banget. Mereka tinggal bareng di rumah kontrakan Mereka tinggal bareng di rumah kontrakan biar biaya sewanya nggak mahal. Zack dan Miri hampir selalu adu bacot dan baku hantam tiap hari. Apalagi Zack sering bertingkah konyol, misalnya memasukkan penghangat tangan ke sempat dan rudalnya pun terbakar. Mas. Meskipun begitu, Miri tetap menyayangi Zack dengan caranya sendiri. Zack itu kerja sebagai barista di sebuah kafe milik bapak-bapak India. Namanya adalah Mr. Surya 12. Zack bekerja bersama Delani yang suka dirasisin sama Mr. Surya. Dan selain rasis, Mr. Surya juga suka miso-miso gak jelas walaupun udah bawa tanah. I hate both of you, Ebony and Ivory motherfucker. It is what are you doing? Is it done? Delani suka penasaran kenapa Zack gak punya perasaan suka ke Miri atau perasaan ingin mengejutnya gitu. Padahal dia dan Miri hidup bareng. Zack bilang kalau Miri adalah temannya sejak kelas 1 SD. Sulit bagi Zack ngebayangin dirinya bercocok tanam dengan sahabatnya sendiri, yang bahkan tiap hari dia lihat. Malamnya Miri mampir ke kafe pas Zack lagi lembur. Dia mau nyobain baju-baju yang dia beli buat datang ke reunian. Dua orang bocil laknat tidak sengaja melihat Miri yang ganti baju dan lupa tutup pintu. Mereka pun merekamnya sambil cekikian. Zack yang melihat dua bocil laknat itu pun langsung menghalangi dua bocil itu dengan bongkahan pantatnya. Wajay. Setelah itu, Miri mandi di kontrakan. Tapi karena Zack lupa belum bayar PDAM, airnya pun mandek atau berhenti. Miri terpaksa membilas rambutnya dengan air dari jamban. Zack dan Miri pun berangkat setelah melalui drama panjang mandi pakai air toilet. Di sana mereka disambut oleh Betsy, teman SMA sekaligus panitia reuni. Betsy meledek Miri dengan panggilan masa SMA-nya yang norak sekali. Untuk membela sahabatnya, Zack menggoda Betsy dengan menulis I love you serabi lempit di buku tamu. Wow. Di pesta itu, Miri melihat gebetan masa SMA-nya yang mengganteng sekali dan berudal ganas. Wow, namanya adalah Bobby Long. Yeah. Namanya aja Namanya Long. Orang Cina pasti. Enggak, orang panjang. Miri pun langsung nyamperin doi setelah membenarkan posisi putranya. Sebagai cewek yang nyablak, Miri langsung ngajakin Bobby main kuda-kudaan. Sementara Zack ketemu dengan Rexona. Bukan Rexona.
Sementara itu Zack ketemu dengan Roxanne, teman tapi mengejutnya saat masih di sekolah. TTM. Roxanne lagi bete karena suaminya berduaan sama cewek lain. Zack pun memberitahu Roxanne ide paling out of the box untuk balas dendam ke suaminya, yaitu dengan memberikan pekerjaan tangan ke rudalnya Zack. Oke. Dan tanpa pikir panjang Roxanne pun menyetujuinya dan Zack pun senang dan rudalnya Zack pun full senyum. Selepas bersenang-senang, Zack gak sengaja ketemu dengan bintang film Jeruk Makan Jeruk. Namanya adalah Brandon. Mereka pun ngobrol soal film cocok tanam yang dibintangi oleh Brandon. Brandon ke acara reuni bersama Bobby Long. Zack pun mengenalkan Brandon kepada Miri. Dan setelah tahu kalau Brandon itu pacarnya Bobby, Miri langsung kena mental karena selama ini dia selalu pengen digenjot oleh Bobby. Kesialan Miri gak berhenti di situ. Video ganti bajunya yang direkam dua bocil laknat tadi ternyata malah viral. Dan Zack dan Miri pun akhirnya pulang dengan hati yang tercabik-cabik. Di kontrakan mereka disambut oleh pemadaman listrik karena Zack belum bayar tagihan. Untuk menyelesaikan masalah, lagi-lagi Zack mengeluarkan ide briliannya, yaitu bikin video bercocok tanam. Mereka yatim piatu dan nggak punya banyak teman, jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi siapa yang mau jadi aktornya? Zack mengatakan kalau dia bisa melakukannya dengan Miri. Tapi Miri menolak karena Zack udah kayak saudaranya sendiri. Zack bilang menggenjot is menggenjot, nggak perlu pakai perasaan, acting aja. Tapi Miri tetap nggak mau. Tapi setelah menimbang-nimbang dan menyadari kalau mereka lagi butuh cuan untuk bertahan hidup, Miri pun setuju dengan ajakan Zack. Akhirnya I will. Membuat video cocok tanam yang berkualitas gak mungkin dilakukan oleh dua orang. Oleh karena itu, Zack menghasut sobat kisminnya, Delany, untuk menjadi produser. Niat ternyata bikin videonya. Mereka pun langsung memulai perjalanan awal mereka di dunia lendir dengan menyewa sebuah gedung untuk dijadikan studio. Gudang. Setelah itu, Zack mulai mencari kru untuk pembuatan filmnya. Dia mengajak teman lamanya, Deacon, untuk jadi kameramen. Zack dan Miri juga melakukan seleksi penulis naskah dan judul yang menggugah jiwa untuk film cocok tanam pertamanya. Sementara itu, Danley ditugasi untuk mencari talenta-talenta baru. Awalnya malu-malu, tapi pas udah lihat Manggaranum, Delany pun langsung sumringah. Itu mas saya juga, aku pun iya. Zack dan Miri juga melakukan pencarian bakat di tempat dugem dan mendapatkan Stacy. Mereka juga akhirnya mendapatkan aktor cowok yang punya skill istimewa, yaitu mengacung dalam hitungan detik. Istimewa. Cowok berketerampilan khusus ini bernama Lester. Selain itu, mereka juga merekrut cewek bernama Bubbles yang punya keahlian khusus membuat gelembung dengan apemnya. Tim sudah lengkap. Kini giliran Zack dan Miri menyampaikan judul film cocok tanam pertama mereka, yaitu Star Wars. Alias. Tapi Miri tiba-tiba nggak setuju sama naskahnya karena Zack menggenjot 2 apem, sementara dirinya cuma sekali. Mereka pun berantem. Iya, rebutan. Tapi hal itu tidak membuat syuting jadi berantakan. Mereka sukses merekam salah satu film cocok tanam bertema luar angkasa yang paling absurd yang pernah dibuat makhluk hidup. Miri dan Zack saling berterima kasih dan berharap nggak akan terjadi apa-apa sama persahabatan mereka. Hanya karena mereka udah saling menggenjot satu sama lain. Baru sekali syuting, besoknya studio mereka pun digusur. Mereka telah ditipu oleh si tua bangka Jenkins yang menyewakan gudang itu. Zack pun marah-marah sendiri karena dia nggak punya duit lagi untuk sewa tempat. Tapi pas lagi marah-marah, dia justru mendapatkan ide brilian. Ide itu adalah syuting di kafenya Mr. Surya. Zack juga langsung kepikiran judul filmnya, yaitu Swallow My. Dia adik asu, dia kan harus disebut ya Mas Ade. Ini kalau disebut kuning, ditulis tangan ya editor ya, biar gak kedetek.
Setelah semua pengunjung keluar, Zack langsung mengunci kafe dan memulai syutingnya. Kali ini bintangnya adalah Stacy dan Lester. Stacy sebagai barista bintang dan Lester sebagai pelanggan Mokondo. Oke. Banyak sekali orang-orang Mokondo belakangan ini. Iya, banyak. Syuting pun dimulai. Stacy tampil liar dengan sepasang pepaya California miliknya. Dan Lester cukup bagus dalam memerankan mamang-mamang cabul. Selain itu, ada Barry yang bertugas di bagian special effect. Semuanya berjalan lancar sampai ada om-om yang datang untuk beli kopi. Situasi pun berubah jadi canggung. Pisang milik Lester masih tertancap di apemnya Stacy. Zack terpaksa membuatkannya kopi. Untungnya om-om ini lagi mabuk. Dia nggak menyadari apa yang sedang terjadi. Oke. Setelah om-om itu cabut, syuting pun dilanjutkan lagi. Gitu, bisa gitu ternyata. Susah ya jadi artis ya. Susah banget juga. Mereka bahkan merekam film selanjutnya dengan bintang utama Bubbles dan Barry. Oke. Tapi genre-nya agak janggal karena bukannya Bubbles yang digenjot, tapi malah Barry yang ditusuk. Gitu, iya. Mereka sangat menikmati proses pembuatan film itu. Terlebih, mulai ada benih-benih asmara yang mulai tumbuh di antara Zack dan Miri. Oke. Keesokan harinya, Zack dan Miri syuting cocok tanam berdua saja untuk pertama kalinya. Mereka berdua merasa sangat grogi. Bahkan ketika syuting, Zack dan Miri sangat kaku dan malah berjoget poco-poco. Bukannya bercocok tanam. Piye sih, Cok? Zack bilang kepada Miri kalau dia nggak perlu memperlihatkan manggaranumnya. Dia ingin bercocok tanam dengan tetap mengenakan baju. Walaupun awalnya kaku, Zack dan Miri pun akhirnya terbawa suasana. Setelah berbasa-basi dengan adu congor, Zack pun memasukkan pisang Ambon miliknya dan merobek apem mozzarella milik Miri. Mozzarella, iya karena masih lengket gitu ya. Setelah melakukan itu, Zack dan Miri merasakan getaran-getaran asmara di dada mereka. Oke. Sesampainya di kontrakan, Miri yang merasa baper itu ingin membicarakan sesuatu yang serius sama Zack. Tapi tiba-tiba lampu kontrakan menyala dan air bisa dipakai lagi. Mereka pun gak jadi ngobrol karena terlalu senang. Ternyata yang bayar tagihan listrik mereka adalah Delaney, Deacon, Barry, Lester, Bubbles, dan Stacy. Oke. Mereka merasa prihatin melihat Zack dan Miri hidup sengsara. Malam itu pun mereka langsung mengadakan pesta di kontrakan Zack dan Miri. Mereka berjoget ria sambil minum-minum. Malam itu, Stacy mengatakan kepada Miri kalau Miri dan Zack terlihat sangat intim. Tapi Miri masih denial. Dia bilang itu hanyalah acting. Karena nggak lagi syuting. Sosokan. Iya, sosokan. Mendengar hal itu, Stacy pun langsung berbuat bingung kepada Zack. Dia pikir Miri nggak akan cemburu. Tapi nyatanya Miri tidak kuat melihat Zack digrepek oleh Stacy. Miri yang lagi cemburu buta ingin membalas Zack dengan cara bercocok tanam dengan Lester. Akhirnya Zack dan Miri pun bertengkar. Zack mengatakan sejujurnya kalau dia memang merasakan benih-benih asmara, tapi dia nggak mau merusak persahabatannya. Zack juga bilang kalau malam itu dia nggak menggenjot Stacy sama sekali. Miri pun kesal sendiri karena salah paham. Zack frustasi dengan semua itu. Dia pun pergi ke kafe sebelum syuting selesai. Zack juga mengemas semua barangnya di kontrakan dan pergi meninggalkan Miri. Dan 3 bulan pun berlalu. Kini Zack kerja jadi badut pasar malam. Dan malam itu Delaney datang mengunjunginya. Delaney bilang dia mau film cocok tanamnya diselesaikan. Delaney memaksa karena Zack punya utang. Jadi dia nggak punya pilihan lain. Zack pun pergi ke rumah Delaney dan disambut oleh istri Delaney yang bin galak. Delaney terlihat seperti remahan pria di depan istrinya. Di basement rumah ada Deacon yang lagi ngedit film kunyah. Dan Delaney pun menunjukkan cuplikan saat Zack dan Miri bercocok tanam. Dan saat melihat cuplikan itu, Zack yakin kalau dia memang jatuh cinta sama Miri.
Zack pun langsung nyamperin Miri di kontrakan. Dia menyatakan perasaannya saat Miri lagi berak. Tapi di tengah pidato asmaranya yang menggebu-gebu itu, tiba-tiba Lester keluar dari kamar Miri tanpa sehelai armor pun. Pisangnya pun gundal-gandul ke sana kemari nggak karuan. Baru ketemu lagi dengan Zack, Lester langsung menunjukkan Lester kini tinggal di kontrakan itu untuk membantu Miri bayar sewa. Tapi dia bilang Miri nggak pernah mau diajakin bercocok tanam karena Miri selalu merindukan Zack. Zack pun terharu mendengar itu. Begitu Miri selesai cebok, Zack langsung menggendongnya ke kamar. Dan di akhir film, Zack dan Miri bersama Delany dan yang lainnya pun sukses mendirikan perusahaan video cocok tanam. Dan film mereka pun akhirnya sukses di pasaran. Dan filmnya selesai. Oke. Ya, memang film-film ini menginspirasi kaum miskin pinggiran kota yang nggak berguna gitu kata Mas Andi gitu. Dan film ini menunjukkan bahwa keberanian dan kerja keras akan membuat kita kaya. Ayo para pecundang, tunjukkan bakat terpendam kalian. Wow. Oke, mungkin itu dulu dari saya dan kita. Oke, sekian dulu dari kita ya kan. Semoga film ini bisa menghibur kalian. Jangan lupa like dan share, dan subscribe subscribe, komentar dimanapun. Oke. Saya Rudi cabut undur. Ya menundur-undur. Bye. See you next time dan dadah. It is what are you doing? Is it done? Delany suka penasaran kenapa Zack Hello beautiful in Indian accent. Setelah itu Miri dan kontrakan salah. Kok kontrakan? Mandi. Miri dan kontrakan ngopo? Brandon ke acara reuni bersama Bobby Long. Oke. Ternyata. Iya, cukup tahu. Pernikahan antara suami dan suami. Cukup tahu. Ngombe. Di nengke gatel tapi dinggo watu. Tambah gatel. Loro. Kowe tetep radang. Kowe ngombe obat radang sing nang isor kan lho. Di enek to? Ono sing dicokot sing dicokot. Ya kabeh obat dicokot, Cok. Tapi setelah menimbang-nimbang dan menyadari kalau melek kok banget karo R. Kada dia live right, Cok. Mundur cowok deh langsung di R anjir. Zack dan Miri juga melakukan seleksi penulis naskah dan judul yang menggugah jiwa untuk film cocok tanam pertamanya. Oke, langsung mulai besar-besaran ternyata. Oke, langsung ada penulis naskah juga nih, Andi. Andi mau daftar ke sana? Selain itu, mereka juga merekrut cewek bernama Bubbles yang punya keahlian khusus membuat gelembung dengan apemnya. Why? Kenapa itu? Ya boleh kan boleh. Memang kemampuan khusus. Iya. Tapi kenapa harus membuat gelembung? Mereka sukses merekam salah satu film cocok tanam bertema luar angkasa yang paling absurd yang pernah dibuat makhluk hidup. Jadi selama berabad-abad cuma ada satu. Mereka pun gak jadi ngobrol karena terlalu senang. Ya air dan listrik itu emang bikin ini ya. Pengalaman banget ya. Iya pernah mati. Kemarin ini mati air anjir. 2 hari gak bisa mandi kayak. Lah, iki teh banyu apa, Cok? Lupakan.